dalam tugas sehari-hari, selain kita merawat dan menjaga tahanan supaya tidak melarikan diri, kita juga punya tugas itu pada tanggal 25 Februari kemarin bahwasanya Rutan Padang Panjang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Kota Padang Panjang dengan membentuk cabang Pontrenmu di Rutan Padang Panjang ini. By the way, Ya. Bapak memimpin di Rutan Padang Panjang udah berapa lama? Saya alhamdulillah sudah 4 bulan, Mbak. Baru 4 bulan? Sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan, baru 4 bulan, cuma prestasi-prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Rutan, rumah tahanan negara. Mendengar kata rutan atau penjara adalah suatu hal yang cukup mengerikan bagi kita, sehingga kita tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan rutan atau penjara. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar narapidana dibina di dalam lembaga pemasyarakatan atau rutan, sehingga dibutuhkan lingkungan yang nyaman bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, ada yang berbeda di Rutan Kelas 2B Kota Padang Panjang. Di sini, di bawah kepemimpinan Bapak Rudi Kristiawan, beliau menyulap rumah tahanan menjadi lebih friendly bagi warga binaan pemasyarakatan dan bagi aparatur Rupajang itu sendiri. Rupajang, apa sih Rupajang? Oke, untuk mengetahui program-program apa saja, inovasi apa saja yang telah diciptakan dan dilaksanakan di rumah tahanan Padang Panjang ini, langsung saja kita akan mengetahui informasinya bersama Bapak Kepala Rutan Kelas 2B Kota Padang Panjang, Bapak Rudi Kristiawan, AMD IP SHMM. Halo Bapak, apa kabar Halo Bapak? Miss Julai, Iya. alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Seger Iya. banget nih pagi ini. Apa sudah disapa warga binaannya? Alhamdulillah sudah, Mbak. Tadi Iya. sudah keliling blok 1 kali. Oh, Terus melaksanakan ujian tadi di Klatpim tadi. Kebetulan juga kami selama 3 bulan ini lagi di Klatpim juga secara online iya. di kantor kami. Jadi kami harus bisa menyela-nyela waktu gitu kan. Iya. Diklat jalan, kantor juga jalan, semuanya jalan. Podcast pun jalan di sini. Podcast ya. jalan. Aduh. Terima kasih Bapak Siap. telah hadir di Siap, Kominfo Mbak. Corner di Siap. sela-sela kesibukan Alhamdulillah, ya. siap. Aduh Bapak, kita kan ngobrol-ngobrol asik nih tentang Iya. rutan yang sebelumnya momoknya agak mengerikan, di tangan Bapak menjadi lebih friendly. Siap. Ya. Alhamdulillah. Mungkin di awal nih Bapak bisa menjelaskan sedikit apa sih bedanya antara rumah tahanan negara, rutan, sel, penjara dan lembaga pemasyarakatan. Mungkin Iya. pemirsa Padang Panjang tahu, Padang Panjang TV pengen tahu nih. Iya. Jadi kami sampaikan UPT pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM itu ada salah satunya lapas ya, yang di lembaga pemasyarakatan yang disingkat namanya lapas. Terus yang kedua ada rumah tahanan negara yang disingkat rutan. Ada balai pemasyarakatan yang disingkat Bapas. Ada rumah penyimpanan basan dan barang serta barang rampasan negara namanya Rubasan itu. Jadi ada 4 UPT ini di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mengurusi kegiatan di bidang pembinaan narapidana dari penangkapan sampai pembinaan akhir itu ada di 4 ini gitu kan. Untuk bedanya lapas itu sebagai tempat pembinaan narapidana di mana bagi tahanan yang sudah divonis, yang sudah ingkrah dan sudah dieksekusi oleh pihak penuntut yaitu kejaksaan, dia akan dilimpahkan di lapas itu kan. Di situ akan dibina narapidana tersebut. Terus rutan itu tempat penitipan dan perawatan tahanan di mana sebelum orang itu divonis dan juga pada saat proses penuntutan, proses persidangan itu di tempatnya di rutan. Proses persidangan. Ya, tetapi pada kenyataannya di semua daerah tidak semua daerah tersebut tuh memiliki lapas dan rutan itu. Jadi
sesuai dengan surat edaran Kementerian Hukum dan HAM, di mana ada keterbatasan tempat di situ, di mana suatu kabupaten, suatu kota itu, suatu daerah tersebut tidak mempunyai dua institusi itu sekaligus. Jadi kalau ada rutan di situ, rutan itu tersebut juga merangkap sebagai lapas. Dan kalau di situ adanya lapas, lapas tersebut juga merangkap sebagai rutan fungsinya gitu. Jadi hampir-hampir sama, cuma mengenai fungsi secara khususnya tadi pembinaan untuk lapas dan juga rutan sebagai penitipan dan perawatan tahanan. Terus bedanya sel sama kamar sama blok itu apa? Kalau blok itu secara keseluruhan, itu kan area di situ secara keseluruhan, di mana di blok itu ada suatu kamar hunian. Nah ini ya kamar yang ditempati para WBP, warga binaan masyarakatan. Warga binaan masyarakatan tersebut itu juga terdiri dari dua, narapidana dan tahanan. Narapidana itu yang sudah divonis, sudah dieksekusi sama pihak kejaksaan. Tetapi kalau tahanan itu yang merupakan masih titipan, masih dalam proses persidangan, proses penuntutan, dan penyidikan ya. Kalau bila di situ pihak kepolisian tidak punya ruang tahanan, pasti dititipkan kepada kita gitu. Nah terus untuk sel itu adalah kamar khusus yang digunakan untuk hunian WPP yang manakala WPP itu melakukan pelanggaran ataupun melanggar tata tertib, dan juga mungkin juga tahanan itu baru masuk ke rutan Padang Panjang sesuai dengan protokol kesehatan dan juga edaran Kementerian Hukum dan HAM, itu wajib diisolasi dulu, penaling dulu selama 14 hari supaya untuk melihat kondisi terkini apakah dia terpapar virus COVID-19 atau tidak. Selama 14 hari itu di sel isolasi atau penaling itu. Oh berarti ada bedanya Pak antara sel sama lapas sama rumah tahanan. Iya, sel semuanya ada di dalam lapas dan rutan itu. Sel maupun kamar maupun blok hunian semua ada di situ. Oke Pak. Kita bicara tentang program dan inovasi nih dari rumah tahanan kelas 2B Padang Panjang. Berarti Padang Panjang beruntung Pak ya, karena memiliki rutan. Karena tadi Bapak bicara ada sekota atau kabupaten yang tidak memiliki rutan. Iya betul. Untuk program di rutan Padang Panjang sendiri nih di bawah kepemimpinan Bapak, apa aja program-program inovasi yang bisa membuat warga binaan Bapak ini menjadi lebih nyaman dan lebih mandiri seperti itu Pak? Iya, jadi dalam tugas sehari-hari, selain kita merawat dan menjaga tahanan supaya tidak melarikan diri, kita juga punya tugas itu karena merangkap tadi fungsi lapas ya. Jadi kan kita melaksanakan tugas pembinaan juga itu kan. Dalam hal pembinaan kami punya terobosan-terobosan atau inovasi yang kita lakukan untuk membina para warga binaan kami di dalam rutan Padang Panjang ini. Salah satunya yang kemarin sudah kita gaungkan dan juga kita sudah resmikan pada tanggal 25 Februari kemarin, bahwasanya rutan Padang Panjang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Kota Padang Panjang dengan membentuk cabang Pontrenmu di rutan Padang Panjang ini gitu. Jadi cabang Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman. Jadi kita rutan Padang Panjang ini di dalamnya itu merupakan kampus 3 dari Pontrenmu Kauman gitu. Jadi kita bekerja sama ini sifatnya resmi. Apa yang diajarkan di Pontrenmu Kauman di kampus 1 dan 2-nya itu juga diajarkan di tempat kami gitu. Dan ustadznya, guru dan pengajarnya juga dari Pontrenmu Kauman itu setiap hari datang ke tempat kita dari jam 10 sampai jam 12.30 hari Senin sampai Kamis, itu mengajar kurikulum yang ada di sana diajarkan di sini. Dan harapan kami dengan adanya kerjasama itu bisa mencetak warga binaan kami menjadi orang-orang yang sukses di bidang agama, mengingat juga kota Padang Panjang ini kan dikenalnya kota Serambi Mekah. Jadi saya pada saat awal itu membaca dan melihat apa sih kira-kira yang bisa masuk program saya di sini gitu kan. Alhamdulillah tercetuslah ide saya itu gitu. Dan pada saat itu saya langsung
menyampaikan program saya kepada Pak Wali Kota dan juga Kepala Dinas Kementerian Agama. Saya sampaikan ide-ide saya ini dan alhamdulillah beliau support gitu kan, dan langsung beliau mencarikan rekanan pihak ketiga, yayasan pondok pesantren mana yang bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama dengan kita. Alhamdulillah dapatlah Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman, Kota Padang Panjang sangat support sekali terhadap kita dan juga kita didukung penuh intinya. Terus program inovasi kita yang kedua yaitu saya ingin memanusiakan para warga binaan masyarakatan kita di dalam itu dengan cara apa? Satu, memperbaiki fasilitas sarana prasarana yang ada di kamar mereka sendiri. Ya, saya pada saat masuk itu melihat kamarnya mereka itu terlihat gelap, terlihat kumuh gitu. Banyak tulisan pesan-pesan Pak? Ya, banyak juga itu coret-coretan juga, banyak baju-baju gantung yang yang bisa menimbulkan sarang nyamuk itu kan Mbak ya. Terus saya punya terobosan pengen membenahi dulu apa yang ada di kamarnya mereka masing-masing. Alhamdulillah di Rutan Padang Panjang ada 15 kamar hunian dan juga 2 kamar yang ada di depan itu kamar blok wanita dan juga kamar anak. Kita renovasi semua. Yang dulunya tempat pakaian mereka itu hanya kardus-kardus bekas aqua itu dijadikan lemari mereka, tempat baju mereka. Kita siapkan loker satu-satu, masing satu orang, satu kotak, satu loker, dan kita tempel di atas tembok itu yang kita gantung. Terus dan juga semua kamarnya kita cat dan juga kita keramik untuk sekelilingnya itu dengan warna yang putih dan juga perpaduan warna tembok yang hijau supaya ada kecerahan, ada kebersihan dan juga membuat mereka nyaman tinggal di kamar itu. Menghilangkan suasana rasa rutan Pak ya. Betul. Hilang suasana rutan. Betul. Jadi kita buat mereka itu senyaman mungkin di Rutan Padang Panjang ini. Sehingga mereka itu tidak ada keinginan untuk kabur atau untuk jenuh di situ, tidak ada. Dan juga kita dukung juga kegiatan-kegiatan juga kita banyak kepada mereka. Jadi ketika mereka menjalani pidana dan juga menjalani masa hukuman di Rutan Padang Panjang ini, mereka tidak terasa. Tahu-tahu sudah sore lagi, tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu besok sudah ganti hari lagi. Jadi membuat mereka ini comfort ya. Ya, nyaman gitu Mbak gitu. Terus di samping itu juga kita juga punya program nonton bareng gitu. Nobar gitu kan. Kita sudah renovasi aula kita, di mana aula itu fungsinya banyak. Satu sebagai tempat ibadah atau masjid, yang kedua sebagai tempat menimba ilmu atau kelas dari pondok pesantren tadi itu. Terus yang ketiga sebagai tempat pertemuan aula, terus yang keempat sebagai tempat sarana olahraga, yang kelima sebagai sarana untuk nonton bareng gitu. Jadi nobar. Apa sih nonton barengnya nih Pak? Ini penasaran. Julai nonton bareng apa sih? Sekarang kan musim drama Korea. Ya. Apakah ada drama Korea? Ada. Iya. Jadi filmnya itu tergantung request dari semua WBP itu kan. Ada yang tempo lalu ada yang request Pak film laga Pak Fast and Furious yang terbaru, oke, kita mainkan itu kan. Terus habis itu Pak film perang-perangan India Pak mainkan itu kan. Pak ada film Indonesia Warkop Pak biar ketawa semua Warkop gitu. Jadi filmnya itu macam-macam tergantung permintaan mereka. Jadi permintaan mereka kita turuti supaya mereka ini ingat suasana di rumah mereka dan juga rasa kerinduan itu akan hilang dengan sendirinya dengan nonton bareng ini. Dan juga ini jadwalnya hari Selasa dan juga hari Kamis dari jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Tidak setiap hari. Tidak setiap hari karena mengingat juga petugas kita juga sedikit, hanya 30 orang pegawai, itu pun dibagi antara staf dan juga penjagaan.
Terus dan juga ketika hari Senin, Rabu dan Jumat itu mereka juga ada jadwal lain, Mbak. Itu kegiatan lain. Jadi kita carikan jadwal seminggu 2 kali itu, dan itu alhamdulillah membuat mereka sangat senang sekali, sangat nyaman tinggal di Rupajang ini. Bahkan mereka pengennya, Pak, saya di sini aja gitu kan. Saya malah jadi zona nyaman ya. Itulah yang kita cari, Mbak, itu kita buktikan dan juga kita harapkan dari mereka itu seperti itu. Karena apa? Sekarang ini kita instansi pemerintah ini, pelayan masyarakat ini kan dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pihak pengguna layanan kita gitu kan. Kalau pihak pengguna layanan kita tidak puas, berarti ada apa dengan kita kan? Pasti ada yang nggak benar, ada yang kurang dari pelayan kita pada mereka. Tetapi kalau kita memberikan pelayanan itu dengan baik, otomatis mereka juga akan senang, mereka akan puas, dan juga program-program pemerintah untuk memberikan pelayanan prima, good government itu dapat terwujud, dapat terrealisasi dengan baik gitu. Terus selain kegiatan nobar tadi, kita juga adakan kegiatan senam kesegaran jasmani setiap hari Sabtu pagi. Kita setiap hari Sabtu itu kita datangkan instruktur dari luar, satu orang yang luar biasa bahenol dan juga sebagai inilah ya motivasi biar bergerak, motivasi mereka, dan juga sebagai sarana cuci mata mereka ya kan. Masa yang dilihat setiap hari teman-temannya cowok aja, makanya kita carikan instruktur yang agak wow sedikit kan ya, supaya menimbulkan semangat mereka. Dan juga setiap habis senam itu saya turun lapangan langsung, saya memberikan pengarahan dan bimbingan konseling kepada mereka, sifatnya nasihat-nasihat supaya mereka tetap ada di jalan yang benar, tidak melakukan pelanggaran. Dan juga kami berikan waktu kepada kasubsi saya, pejabat di bawah saya, untuk memberikan konseling kepada mereka. Dan yang uniknya lagi, setelah konseling itu kita ajak mereka euforia, ini Mbak, kita ajak mereka saling bahu membahu, pijit memijit itu kan mereka, dan kita buat mereka ketawa di lapangan itu, sukacita mereka seperti outbound. Iya seperti itu. Terus habis itu mereka membuat mereka fresh, membuat mereka senang. Dan habis itu kita berikan extra fooding berupa bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Jadi Teh talua pernah juga. Jangan lupa teh talua. Teh talua, minuman khasnya Minang ini ya, teh talua itu kan. Itu puding orang Minang. Betul. Kita penuhi, Mbak. Kadang kita nanya juga, menu besok Sabtu depan apa nih? Yang bagus apa nih? Bubur, Pak, itu kan. Terus besoknya apalagi kolak, Pak, itu kan. Berarti request mereka kita ikutin itu kan, selama itu tidak menyimpang, dan juga sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka itu. Gitu, demikian. Itu program-program yang menarik. Ya, itu sebagian kecil program kami yang kita sampaikan di sini. Mungkin di luar itu masih banyak lagi kalau diceritakan mungkin satu hari pagi sampai sore nggak akan selesai itu kan. Sudah terbukti loh pemirsa. Dan juga itu sebelumnya kami melihat belum ada seperti itu. Kalaupun ada, tidak berjalan dengan efektif karena kemarin di masa kemarin ini kan dari 2020 sampai akhir 2020 kan COVID masih berjalan itu kan. Dan juga di tahun 2021 ini walaupun kita COVID masih adanya COVID pandemi ini, tetapi kita tidak boleh untuk berdiam diri dan stuck di tempat aja. Kita harus tetap produktif dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada objek penerima layanan kita. Iya. Gitu. Memang diakui lah ya, karena seperti yang kita tahu informasinya bahwasanya ke Rutan Kota Padang Panjang ini mendapatkan penghargaan ini. Siap, ini tidak diragukan lagi program-program Bapak. Program A mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kantor wilayah Sumatera Barat, Mbak. Itu. Untuk UPTD terbersih? Ya, untuk UPT terbersih, terapi dan terindah se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat. Waduh, se-Sumatera Barat. By the way, Bapak memimpin di Rutan Padang Panjang udah berapa lama? Saya alhamdulillah sudah 4 bulan, Mbak.
Sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan, baru 4 bulan cuma prestasi-prestasinya, program-programnya bukan main ini. Pastilah warga binaannya merasakan sekali Kak ya perbedaan sebelum dan sesudah, before afternya pasti merasakan sekali. Alhamdulillah kami juga melakukan audiensi kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan kami. Kami tanya itu kan gimana antara 2020 sama 2021 katanya katanya mereka itu kan katanya mereka banyak perubahan Pak itu kan, banyak perubahan, kami sangat senang di sini Pak, dan juga kami nyaman di sini gitu kan. Terus kami kan juga membuat ini Mbak, grup WA Rupajang Sigap, Rutan Padang Panjang Sapa Keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi di grup Rupajang Sigap ini merupakan suatu wadah perkumpulan keluarga-keluarga WPP kita yang ada di dalam itu. Yang di dalam? Ya, yang keluarga WPP kita yang di dalam itu keluarganya di luar gitu kan. Keluarganya di luar. Iya, familynya di luar, kita datang. Berarti warga berarti pakai handphone dong. Ya, enggak. Keluarga WPP, keluarga warga binaan pemasyarakatan di Rutan Padang Panjang yang ada di luar gitu kan. Jadi setiap hari kita sapa mereka, setiap hari kita laporkan kegiatan-kegiatan mereka WPP di dalam kepada keluarganya, berupa foto, berupa video, dan juga kirim-kirim salam, dan juga kita sampaikan laporan terkini kalau ada yang sakit, kalau ada apa kita sampaikan. Dan keluarga mereka itu sangat senang sekali Mbak dengan adanya hal ini, dan ini merupakan salah satu inovasi kita dalam rangka peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik gitu kan. Informasi. Tadi Bapak ngomong kalau ada yang sakit, untuk rutan sendiri kalau ada yang sakit gimana Pak penanganannya? Apa ada program khusus dari rutan? Ada, kalau kita ada yang sakit itu namanya ada program klinik rutan Padang Panjang keliling. Jadi kita sifatnya jemput bola Mbak. Kalau saya keliling itu kontrol kamar, ada yang Pak saya sakit, kamu kenapa kok tidur-tiduran, pusing Pak, sakit. Nah, langsung saya kontak dokter, perawat ke kamar 13, ada yang sakit ini, tolong segera ditindaklanjuti. Dokter dan perawat standby di rutan? Standby, 24 jam mereka. Stay di rutan. Iya betul. Untuk makan sendiri gimana teman-teman WBP? Para WBP untuk makannya, lingkungan makan, dapur itu gimana Pak? Ya, kalau untuk makannya kita bagi setiap hari 3 kali sehari, tentunya dengan jumlah kalori yang cukup ya, yaitu standarnya 2.250 kilokalori per hari untuk satu orang narapidana itu. Dan menunya bervariasi Mbak, kadang ada daging, ada tempe, ada tahu, ada ikan pun ada ikan kering, ada ikan basah juga, ada telur juga, ada sayurnya juga, macam-macam lah itu Mbak. Sehari itu mereka kita bagi 3 kali makan dan sifatnya gratis, tidak dipungut biaya. Semua pelayanan baik di dalam maupun di luar Rutan Padang Panjang yang kita selenggarakan sifatnya gratis, semuanya tidak dipungut biaya. Gitu. Zona nyaman banget ini, kamarnya bagus, makannya gratis. Tukang ngasih pembinanya pun kayak Bapak ini lumayan banget. Alhamdulillah juga dalam penyediaan makanan kita Mbak, pemberian layanan makanan kita juga kita sudah mendapatkan sertifikasi dari Kepala Dinas Kesehatan, yaitu sertifikat layak higienis. Ada terus sertifikat khusus penjamah makanan untuk anggota kita juga ada diberikan. Jadi pemberian layanan kita itu sudah standar semuanya itu kan. Bersih, insya Allah sudah dibuktikan dengan uji lab air, terus uji lab makanan juga, terus tempo lalu juga dari Dinas Kesehatan survei ke tempat kami, dari DHK survei ke tempat kami mengenai AMDAL lingkungan itu, dan semuanya insya Allah clear semua. Sudah keluar sertifikat izin. Sudah. Untuk izin mendirikan klinik sudah keluar, kita tinggal izin operasional klinik sedang kita proses, sedang kita ajukan. Untuk sertifikat layak higienis sudah keluar, sertifikat yang lain sudah keluar, ya, dan bahkan yang baru ini kita mengajukan juga sertifikasi halal ke MUI itu. Kemarin kita sudah usulkan dan sekarang hari Kamis nanti sedang akan disurvei dan diaudit dari tim dari MUI itu. Itu dalam waktu 4 bulan ini Pak mendapatkan? Iya.
Iya. Iya betul. Oh, Dalam amazing. jadi selama 4 bulan ini saya bergerak cepat ya. Kalau kata anak buah saya, Bapak ini ibaratnya membangunkan orang tidur, langsung diajak lari. Iya Jadi benar. tidak boleh kita bangun tidur. Biasanya kan orang baru bangun tidur Lenyeh-lenyeh sikat dulu. gigi dulu, leyeh-leyeh dulu, Iya. atau mandi dulu, atau ganti baju dulu. Ini Masa? enggak. Katanya ibaratnya Bapak ini ibarat orang membangunkan orang tidur, langsung diajak lari gitu kan itu. Tapi yang positif. Positif, Langsung betul. hasilnya kelihatan sekali. Alhamdulillah. Dan kami pengen punya tekad, saya pribadi itu pengen membawa nama besar Rutan Padang Panjang ini yang kita sudah singkat Rupajang gitu kan. Tadi ada Miss Julan mengatakan Rupajang di Rupajang depan. itu. Apakah itu Rupajang? Itu. Rupajang itu adalah sebuah singkatan khusus Rutan Padang Panjang, bisa juga dikatakan nama kekiniannya Rutan Padang Panjang ya, itu Rupajang Rupajang. itu. Dan Rupajang ini kita punya slogan juga, punya jargon juga yang artinya pasti Minang gitu kan. Pasti ini profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif sesuai dengan tata nilai Kemenkumham. Minang ini adalah slogan kita, jargon kita. Apa sih Minang itu? Maju, Islami, nasionalis, akuntabel, nyaman, dan gotong royong. Berarti Itu ada akronimnya. iya betul. Kita ambil dari bahasa Minangnya menang itu kan Minang ya, itu kan artinya Minang. Itulah saya padukan antara kearifan lokal juga dengan tujuan organisasi kita ke depan seperti apa, kita padukan jadilah Rupajang pasti Minang gitu kan. Ini udah familiar kayaknya sama masyarakat Iya. Padang Panjang nih. Rupajang pasti Minang. Minang. Nah Pak, dalam melaksanakan program-programnya ada kendala nggak sih Pak? Karena kan ini kita ketahui nih warga binaan kan karena di luarnya sebelumnya melakukan kesalahan. Iya. Dalam Bapak melaksanakan program ada kendalanya? Kendala pasti ada ya, pasti ada. Yang pertama mengenai SDM, SDM petugas maupun juga SDM para warga binaan pemasyarakatan kami itu kan, karena WBP kami itu kan terdiri dari orang-orang yang dapat dikatakan pendidikannya ya di bawah standar lah Mbak ya, itu kan namanya juga orang pelanggar hukum kan. Kalau orang dia pinter semua nggak mungkin dia melanggar hukum kan itu kan. Terus dan juga yang kedua itu mengenai SDM petugas kita, pola pikirnya mungkin kan masih sebagian petugas masih pola pikir yang lama itu kan, bahwasanya mereka di situ itu petugas sebagai orang yang dilayani bukan melayani. Tapi sekarang ini kan kita dituntut ASN itu pola pikir mindsetnya harus dirubah. Kita sebagai pelayan sekarang itu, tapi tidak lagi untuk dilayani kan itu. Tapi mengenai kendala itu sudah kita carikan solusi, tentunya sudah kita berikan jalan keluarnya, dan juga kita lakukan upaya-upaya untuk untuk mengatasi kendala tersebut, misalnya dengan pendekatan dari hati ke hati kepada petugas dan juga kepada WBP dan Pendekatan juga secara kekeluargaan. iya secara keluargaan, secara personal, secara organisasi juga. Berarti tidak ada kekerasan. Tidak ada, insya Allah tidak ada Mbak itu. Terus dan juga kita sering melakukan sosialisasi kepada petugas kita, kepada WBP kita. Jadi sering saya habis setelah sholat Jumat, kadang kalau sekarang ini kan lagi terawih ya, kadang habis terawih saya juga sering ngobrol sama mereka lama. Saya banyak meluangkan waktu tatap muka dengan mereka untuk menyerap apa sih keluhan mereka, apa sih yang diharapkan mereka, terus apa sih kekurangan kita dalam pelayanan mereka itu kan, tetapinya tetap sesuai dengan koridor dan prosedur yang benar itu kan. Selain SDM kita juga punya kendala yang selanjutnya itu kendala itu mengenai sarana dan prasarana. Sarana prasarana ini kan terkait dengan anggaran Mbak itu kan. Terkait anggaran memang kita kecil itu kan.
Tetapi bagaimanapun caranya kita juga tidak boleh berputus asa. Kita harus harus bisa memaksimalkan dan juga mencari peluang-peluang yang cara yang lain untuk bisa memaksimalkan anggaran tersebut supaya yang dulunya 1 jadi 10, sekarang 1 bisa jadi 20, jadi 30 kan itu. Benar sekali. Tadi menarik nih Bapak ada ngomong tentang habis taraweh Bapak ngobrol. Emang di Rutan ada taraweh Pak selama program Ramadan atau ada program tersendiri khusus untuk Ramadan? Ada Mbak, ada. Untuk program Ramadan setiap malamnya kita taraweh semua WPP ada 138 orang per hari ini. 6 ada dititipkan di Polres karena masih tahanan A2. Jadi yang di dalam rutan itu ada sekitar 132 orang. Setiap malam mereka tarawih bersama. Habis tarawih dilanjutkan dengan tadarus, gitu kan. Nah, kadang di sela-sela itulah saya berbicara kepada mereka itu. Terus di situ selain itu juga pada pagi harinya kita juga ada pengajian khusus ya, menghafal baca tulis Al-Quran itu kepada mereka seluruh BPP secara bergantian gitu kan. Tentunya dengan juga bekerja sama dengan Pontrenmu Kauman Kota Padang Panjang ini. Kelihatan Pak yang punya bakat-bakat azan, imam, seperti mengaji, masih ada Kak di dalam BPP? Masih. Bahkan kita kemarin pada saat wisuda Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman bulan akhir Maret lalu kalau nggak salah itu, kita mengirimkan 2 santri kita, ya kan, 2 santri BPP kita untuk mengikuti wisuda di Pontrenmu Kauman yang menghafal 30 juz dan juga 4 juz itu kan. Ada kita yang sudah hafal 30 juz itu juga ada WPP kita. Berarti hadir mereka di acara wisuda itu? Hadir. Dengan penjagaannya ketat pastinya? Tentunya dengan pengawalan yang ketat dan juga sesuai pengeluaran WPP secara sesuai dengan SOP tentunya. Gitu. Di dalam lingkungan rutan nih Pak, komunikasi antar mereka bagaimana Pak? Masih wajar atau udah kan ada yang kejahatannya nih sesama rutan mereka berkelahi seperti yang ditonton nih seperti itu? Iya, alhamdulillah nggak ada Mbak kekerasan di dalam dan juga saya menekankan ya, karena sering saya bertatap muka dengan mereka, saya selalu dengan jam-jam kepemimpinan saya di rutan itu melalui jam senam, melalui pengarahan habis sholat tarawih, habis sholat Jumat itu saya selalu menekankan kepada mereka bahwasanya kita ini satu keluarga besar di sini gitu. Jangan sampai kita ada yang berselisih. Kalaupun ada yang berselisih, tolong diselesaikan dengan baik-baik. Kalau tidak bisa dengan baik-baik, nanti disampaikan pada petugas, kita yang menyelesaikan. Saya tanamkan kepada mereka semuanya, saya ubah mindset mereka bahwasanya mereka di sini tidak ada yang bermusuhan dan juga kita merupakan satu keluarga besar dan juga merupakan satu saudara ya, satu urutan saudara gitu kan. Karena apapun ceritanya, Rutan Padang Panjang ini kan merupakan rumah sementara mereka. Dalam suatu rumah ini kan kita harus setiap harinya berinteraksi, harus komunikasi dengan baik gitu kan. Jadi insya Allah nggak ada masalah kecil maupun besar Mbak gitu. Nah, itu tadi kan kita bicara tentang WBP nih Pak. Sekarang kita bicara tentang aparaturnya sendiri. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya maaf. Karena ada kita mendengar berita-berita oknum aparatur yang oknum aparat yang di lapas itu apabila ingin melihat keluarganya itu harus ada membayar atau ngasih uang rokok atau ngasih apa. Bagaimana di rutan sendiri Pak? Kalau di rutan saya rasa clear ya Mbak, bersih dari pungli, dari pelanggaran tersebut, insya Allah bersih dari kita yakin, Mbak. Ya? Insya Allah yakin, karena apa Mbak? Kami juga menggandeng salah satu media rakyat Sumbar itu kan untuk melakukan pengawasan terhadap kami juga. Itu. Berarti ada pengawasan. Ada pengawasan dari eksternal kita dan juga kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman media di luar rutan ini di Kota Padang Panjang tentunya. Bang,
saya minta tolong awasi kami apabila ada pelayanan kami yang kurang, sampaikan sama kami secara langsung, akan kita berikan yang terbaik kepada masyarakat dan juga WPP di dalam kita. Dan juga kami juga membuat grup Rupajang Sigap itu sebuah WA grup keluarga tadi itu ya, itu sebagai juga sarana pengawas eksternal kami. Di mana di situ kan ada pihak pengguna layanan kami. Kalau ada pelayanan kami yang kurang memuaskan kepada mereka, ada yang salah atau ada yang menyimpang, saya sudah bilang di anggota grup itu semua, tolong laporkan secara langsung di grup ini, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan, supaya kami bisa evaluasi dan juga tentunya tidak ada pelanggaran dari anggota-anggota kami. Dengan adanya itu anggota kami kan juga akan mikir juga, kamu jangan macem-macem, kita ini diawasi gitu kan. Jangan sampai kamu membuat malu saya dan membuat malu institusi kita tercinta ini, saya bilang gitu kan. Benar sekali Pak. Gitu Mbak. Menarik sekali program-program Bapak ya. Jadi memang wajar Bapak ini menerima penghargaan dari Kemenkumham. Amin, alhamdulillah. Dalam waktu 4 bulan loh guys. Siap. Iya. Baiklah Bapak, itu tadi obrolan menarik kita tentang Rutan Kelas 2B Kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Bapak Rudi Kristiawan. Satu lagi saya lupa Mbak, kami jelaskan juga pada saat kemarin bulan April ini di dalam rangka HUT Bakti Pemasyarakatan ke-57 pihak Kementerian Hukum dan HAM khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar ini juga memberikan penghargaan kepada Bapak Wali Kota kita ya, mewakili Kota Padang Panjang tentunya ya. Kami membawa nama baik Kota Padang Panjang ini untuk mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Kakanwil dalam rangka memberikan support dan dukungan yang luar biasa dalam pelaksanaan pemberian layanan pada Rutan Padang Panjang ini. Dan ini merupakan juga penghargaan se-Sumatera Barat, satu-satunya kota atau kabupaten di Sumatera Barat yang diberikan piagam penghargaan Kota Padang Panjang ini. Oh my God, bertambah lagi ternyata penghargaannya. Itu baru 4 bulan. Berapa bulan-bulan berikutnya mungkin akan banyak lagi penghargaan. Amin. Oke, Pak Rudi, kayaknya obrolan kita menarik sekali, nggak cukup waktu ini. Iya, banyak sekali. Cuma Miss Jula ada pesan nih satu. Iya. Saat nobar nanti jangan lupa ini diputar di. Siap. Di Rutan nanti podcast Padang Panjang TV. Insya Allah. Ya, jadwalnya hari Selasa. Hari Selasa besok. Oke, Selasa dan Kamis. Ya. Kamis depan mungkin udah muncul. Boleh, Kamis siap. kita udah hadir. Boleh, siap. Dan jangan lupa juga dimasukkan ke dalam grup WhatsApp itu tadi, WhatsApp yang Rupajang tadi. Iya, boleh. Untuk subscribe channel Padang Panjang. Siap. Baiklah Pak Rudi, obrolan kita sangat menarik sekali tentang WPP ini, tentang rutan kita yang sebelumnya mengerikan mendengarnya, ternyata di dalamnya sangat friendly sekali. Iya, sangat ini. Oke, terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih telah hadir di studio podcast Kominfo Corner. Iya. Ada tambahan lagi saya boleh. Jadi dalam tahun 2021 ini Rutan Padang Panjang bertekad mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. WBK. Ya, WBK dan WBBM. Tentunya semua program inovasi yang kita lakukan ini tentunya adalah semangat kami semua untuk mewujudkan WBK dan WBBM tadi, salah satu upaya kami untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi kami selaku keluarga besar Rutan Kelas 2B Padang Panjang memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Padang Panjang ini khususnya, dan juga masyarakat secara umum seluruh Indonesia untuk mendukung kami dan mensupport kami supaya kami bisa lulus mendapatkan predikat WBK dan WBBM tahun ini, tentunya juga mewakili Kota Padang Panjang di kancah nasional supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga para WBP yang ada di dalam kita. Dan juga saya selaku pimpinan keluarga besar Rutan Kelas 2B Padang Panjang mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yeah. Oke.
Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi obrolan menarik kita bersama Kepala Rutan Ras 2B Padang Panjang Bapak Rudi Kristiawan yang sangat enak, asik sekali, ringan tapi sangat bermanfaat dan berproduktif sekali ya, sehingga rutan kita selalu mendapatkan penghargaan. Amin. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap prokes kesehatan COVID-19, gunakan masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Saya Miss Julai beserta kru Padang Panjang TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Sama-sama, Mbak.